warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada pertemuan rutin kita yang biasa kita laksanakan setiap bulan, ibu-ibu deh. Nah, ibu-ibu, apa namanya pertemuan kita ini? Ya, P2K2, ibu-ibu deh. Jadi pertemuan kita ini namanya P2K2. Siapa yang masih ingat apa kepanjangannya P2K2? Ya, Ibu Lili, apa? Ya, bagus. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kita ulangi sekali sama-sama ibu-ibu. Apa itu P2K2? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih ibu-ibu ya. Masih pagi ibu-ibu, masih semangat ya. Ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Bidan Desa Beleka yang sudah sempat hadir menemani kita di sini ibu-ibu deh dalam pertemuan P2K2 kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Bidan deh. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita mulai pertemuan P2K2 kita ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa ibu-ibu deh, supaya pertemuan kita pada pagi hari ini lancar dan berkah ibu-ibu deh. Sila ibu-ibu deh berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ibu-ibu masih semangat ibu-ibu ya. Nah, supaya ibu-ibunya semangat, kita tepuk semangat dulu ibu-ibu deh, yang seperti yang sudah kita laksanakan pada bulan yang lalu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, ser, aha aha ser, aha aha ser. Oke, terima kasih ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, masih ingat apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang ibu hamil? Ya, apa Ibu Lili? Ya, ibu hamil itu harus rajin-rajin ke posyandu. Ibu hamil itu harus rajin-rajin memeriksakan kandungan. Ibu hamil itu harus memakan makanan yang bergizi dan menjaga janinnya. Betul ibu-ibu? Betul. Kemudian saya tanya sekali lagi ibu-ibu, apa harapannya ibu-ibu kepada anaknya? Nah, ibu-ibu kan sudah punya anak, ada yang udah punya 1, 2, 3 ya. Apa kira-kira harapannya terhadap anaknya ibu-ibu? Ya, supaya anaknya menjadi anak yang pintar. Kemudian Ibu Ratna, apa harapannya pada anaknya? Ya, supaya anaknya menjadi anak yang hebat. Ibu Lika, apa? Ya, supaya anaknya menjadi anak yang pintar dan soleh. Iya, harapannya semuanya ibu-ibu ini harapannya bagus ya. Baik ibu-ibu, nanti kalau ada pertanyaan, ibu-ibu bisa menanyakannya langsung ke Ibu Bidan terkait dengan kehamilan maupun anak balita ibu-ibu ya. Nah, nanti bertanyanya ya. Nanti kita ada sesi pertanyaan ya. Oke, ibu-ibu, di sini saya sudah menempel poster ya. Nah, saya sudah menempel poster. Ada yang bisa baca ini ibu? Gizi Gizi bagi ibu menyusui dan balita. Jadi ibu-ibu sudah tahu bahwa kita sekarang akan sama-sama belajar tentang ibu menyusui dan
balita. Baik, ibu-ibu, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan anak, ya. Kemudian yang selanjutnya layanan kesehatan yang dapat diterima selama menyusui dan pentingnya pemberian MPASI serta pelayanan posyandu. Apa itu MPASI, ibu-ibu? Makanan pendamping ASI. Ya, makanan pendamping ASI. Ya, makanan pendamping ASI itu biasanya diberikan pada umur anak berapa, ibu-ibu? Nah, ibu-ibu yang sudah punya anak ini biasanya 6 bulan ke atas. Pada usia 6 bulan ke atas. Ya. Baik, ibu-ibu masih atau ibu-ibu ada yang bisa jawab enggak? Apa pentingnya kita memberikan ASI kepada anak? Ya, agar anak menjadi Anak yang cerdas. Agar anak memiliki kekebalan tubuh. Ya, anak itu tidak bisa cepat terserang penyakit, ibu-ibu. Maksudnya memiliki kekebalan tubuh, ya, bukan ilmu kebal, ibu-ibu, nggih. Kemudian ibu-ibu, umur 0 sampai 2 tahun adalah fase penting kedua setelah kehamilan agar anak tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. Artinya anak yang baru lahir itu adalah fase yang sangat penting sekali, ibu-ibu, ya. Ya, jadi saat umur 0 atau baru lahir sampai 2 tahun biasanya anak-anak ini kan rentan sekali terkena penyakit, ibu-ibu, nggih. Nah, untuk itu kita dianjurkan untuk itu ASI berfungsi untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap bayi, ibu-ibu, nggih. Nah, oke, kita fokus di sini, ibu. Di sini ada yang bisa baca, ibu? Ya, gizi bagi ibu menyusui dan balita. Ya. Dengan memberikan ASI eksklusif, MPASI membawa anak ke posyandu dan memenuhi gizi ibu dan anak akan tumbuh tinggi, cerdas, dan sehat. Jadi ibu-ibu itu juga harus memberikan ASI kepada anaknya, ya. Jangan langsung memberikan makanan pendamping, ya. ASI dulu mulai dari 0 sampai 6 bulan. 6 bulan. Kemudian nanti 6 bulan sampai 2 tahun tetap diberikan ASI, ibu, ya, tetapi juga dibarengi dengan makanan pendamping seperti bubur, itu, ibu-ibu, ya. Kemudian membawa anak ke posyandu, ya. Nah, kita kan ke posyandu gratis, ibu-ibu. Di sini ada ibu bidan, di sini nanti yang akan ibu temui saat menghadiri posyandu, ya. Jadi dengan kita menghadiri posyandu, kita bisa mengontrol, kita bisa mengetahui tingkat tumbuh kembang bayi, ya. Misalnya bulan sekarang posyandu beratnya sekian, bulan berikut posyandu ditimbang lagi, mungkin beratnya bertambah, sehingga kita bisa mengetahui tumbuh kembang anak. Di samping kita juga akan mendapatkan vitamin atau obat-obatan atau cara pencegahan dan ilmu dan banyak sekali yang kita dapatkan apabila kita rajin ikut posyandu, ya. Kemudian dengan mengikuti posyandu kita akan mengetahui gizi yang baik untuk kita, untuk ibu-ibu sebagai ibu hamil dan anak, ya. Makanan apa yang harus ibu-ibu makan selama hamil, ya. Bagaimana cara menanggulanginya jika anak tiba-tiba sakit dan lain sebagainya, seperti itu, ibu-ibu, ya. Nah, apabila kita rutin mematuhi program yang sudah dilaksanakan pemerintah seperti ini, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang sehat sesuai harapan ibu-ibu yang tadi. Ada yang mengatakan bahwa ingin anaknya menjadi anak yang sehat dan cerdas, ya. Kemudian dengan ASI pertumbuhan anak juga akan normal seperti itu, ya, tidak stunting, ya.
Nah, sekarang perhatikan di sini ibu-ibu. Di sini apa bahasanya di sini ibu-ibu? Ada yang bisa baca? ASI eksklusif. Ya, ASI eksklusif. Eksklusif. Ya, di sini ada bagian-bagiannya ibu ya. ASI saja sampai Bayi 6 bulan. 6 bulan. Artinya seperti yang sudah saya katakan tadi, ibu-ibu, jika bayi itu baru lahir sampai 6 bulan, cukup diberikan ASI saja. Belum saatnya kita memberikan makanan pendamping. Ya. Paham Ibu Lili? Paham. Kemudian yang kedua, terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun ya. Jadi dari umur 0 bulan atau dia baru lahir sampai dia umur 2 tahun itu sangat bagus sekali apabila bayi kita selalu berikan ASI. ASI. Ya. Ingat ibu-ibu, ASI bayi itu diberikan ASI saja itu saat dia baru lahir sampai 6 bulan. Dari 6 bulan sampai 2 tahun tetap diberikan ASI ibu deh. Nah, tetap diberikan ASI, tetapi saat umur 6 sampai 2 tahun itu juga ada makanan Pendamping pendampingnya, ASI. ya, atau pendamping ASI. Kemudian yang ketiga, susui bayi sesering mungkin semau bayi. Nah, ibu-ibu jangan malas-malas ya. Ibu-ibu jangan malas-malas untuk menyusui bayi ya. Kalau bayi nangis minta ASI itu tidak ada salahnya ibu, selama ASInya bisa keluar ya. Berikan saja ibu-ibu ya, jangan bapaknya saja diberikan ASI ibu-ibu ya. Kemudian yang keempat, perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Nah, ini ibu-ibu yang biasanya bekerja juga ya, terus meninggalkan bayinya. Nah, apa-apa, selama ASInya bisa keluar, diperah saja dulu, kemudian disimpan ibu-ibu ya. Nah, ASI biasanya paling bagus itu disimpan selama 2 jam ibu ya. Tidak apa-apa, diperah saja dulu, dotnya diisi pakai dot, kemudian ditinggal bayinya bekerja, terutama ibu-ibu yang biasanya bekerja, atau untuk memasak, ditinggal memasak atau mencuci seperti itu ibu-ibu ya, sehingga bayi ini stok ASI itu akan tetap ada, aktivitas ibu tetap berjalan, ibu bisa mencuci, memasak tanpa harus sambil menggendong seperti itu ibu-ibu ya. Paham ibu-ibu ya? Nggih. Nah, kemudian apa lagi ibu-ibu? Ada yang sudah mau ditanyakan ibu-ibu? Nanti ibu bidan yang jawab ya. Oh, tidak ada. Baik ibu-ibu, terima kasih sudah memperhatikan ibu-ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Terima kasih ibu-ibu ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya sekarang.